yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah hingga kita bisa menghadiri pengajian online pada Jumat sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat beliau, para keluarga dan para pejuang Islam yang tetap teguh dan istiqomah hingga akhir zaman. Untuk memulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca ayat suci Al-Quran. Ya, dan berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aunur Rafiq. Berikut adalah ayat suci Al-Quran akan dibaca oleh Dr. Abdul Qadir. Pada Dr. Abdul Qadir, saya persilakan. Jazakumullah khair, Rizky. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma Recording in progress. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كتيب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah
dia mencatatnya, dan orang-orang yang berhutang itu mendiktenya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Dr. Abdul Qadir atas ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aun Rafiq. Pada Ustadz Aun Rafiq, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat yang berada di Tarbiyah BTKFI, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya, khususnya kita kaum muslimin yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam menghadapi suatu pun masalah. Terutama yang akan kita bahas di sini, ikhwani wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat, adalah penjelasan tentang masalah hutang. Perlu dipahami, hutang ini adalah hubungan kita dengan manusia. Yang ini lain dengan hubungan kita dengan Allah. Karena Allah Ta'ala itu pengampun dan penyayang. Sedangkan manusia apabila ada orang yang ia hutang kepadanya tidak membayarnya, ini Allah Ta'ala menyerahkan kepada yang dihutangi. Ketika yang dihutangi dia merelakan, alhamdulillah. Kalau tidak akan diambil kebaikan-kebaikan kita nanti di akhiratnya nanti. Yang perlu kita pahami, tadi sudah dibacakan ayatnya, mulai yaitu ayat nomor 282 sampai 283. Itu adalah yaitu tip-tipnya, cara-caranya atau adab-adab kita ketika kita hutang pada saudara kita. Baik saudara kita sama muslim atau kepada orang lain. Maka kita baca ayat ini sangat panjang sekali.
merupakan yang paling satu ayat paling panjang, yaitu satu lembar dibandingkan dengan ayat yang lain. Dan ini menunjukkan pentingnya kita memperhatikan hutang. Maka ayat ini kami petik sebagian, tidak semuanya, ya, tapi bisa kita ambil penjelasan insya Allah. Pertama Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bitainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ta katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah fal yaktub wal yumlil alladhi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'ah. Kami hanya menukil sebagian, kelanjutannya bisa dibaca sendiri. Perhatikan di sini maknanya, hai orang yang beriman. Ini menunjukkan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Semoga iman kita menjadi iman yang sempurna. Apabila kamu transaksi atau bermuamalah yang tidak tunai, maknanya hutang, dengan waktu yang ditentukan. Diperhatikan, kalau kita hutang dengan waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Disuruh kita menulis, mencatat. Bayangkan kalau kita jual beli mencatat. Terkadang kita hutang tidak mencatat. Kecuali sama ridhonya. Tapi yang paling bagus mencatat. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Mungkin kita tidak mencatat. Lalu kita meninggal dunia. Keluarga kita tidak tahu. Ya. Ini persyaratan orang hutang, maka hendaknya menulisnya, mencatatnya. Dan hendaknya orang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kalau mana orang yang hutang tidak bisa menulis, maka menyuruh anaknya atau menyuruh yang lain bisa menuliskan dan dibacakan kepada yang hutang dan juga yang menghutangi. Dan janganlah penulis enggan menulisnya. Kalau kita ada orang yang bisa menulis, tidak boleh menolak. Karena ini adalah kebaikan bersama. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengajarkannya kita. Nun wal qalam wa ma yasturun, itu ayat Allah. Surat yaitu Al-Qalam. Suruh menulis kita. Bayangkan kalau ada urusan yang lain kita menulis, maka hutang lebih berhak untuk kita catat. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan. Maknanya orang yang berhutang ini, maknanya hendaknya dia membaca, aku hutang 1.500.000 rupiah. Kemudian ditulis oleh penulisnya dengan jujur. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Kepada Allah, mana kepada Tuhannya. Yang menulis, yang hutang dan yang dihutangi. Agar kita tidak sama merugikannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun. Nah, ya. Jangan mengurangi tulisan itu. Dan jangan pula menambahinya. Apa yang ada akad antara yang hutang dan yang dihutangi, wajib ditulis. Nah, ini supaya kita di hari belakang kalau kita lupa, maka catatan itu yang mengingatkan kita. Kemudian juga budaya hutang pada zaman sekarang luar biasa. Orang senang sekali hutang. Bahkan terkadang yang tidak berhutang pun dipaksa. Nah, ya. Yang tidak hutang dipaksa karena apa? Orang yang menghutangi ingin mencari keuntungan riba. Naudzubillah min dzalik. Orang miskin berani karena gengsi dengan tetangganya. Nah, ya, berapa banyak orang miskin gengsi dia tetangganya punya ini, saya belum punya. Sungguh aneh, hutang di bank dibayar tepat waktunya kepada saudara yang beriman pura-pura lupa. Tidak boleh. Hutang di bank kalau riba tidak boleh. Ya, karena Allah Ta'ala mengharamkannya. Sebagaimana beberapa penjelasan dulu kita bahas. Bila bertemu tidak menyapa, bahkan memalingkan muka. Ini kesalahan dari orang yang hutang yang tidak beres. Saudaranya memberi pinjaman yang baik, malah menjadi renggangnya persaudaraan. Tidak boleh.
Bila ditagih bahkan bertambah marah. Nah, ya. Ini kesalahan orang yang hutang. Ingat bahwa saudaraku, hutang yang tidak dibayar di dunia kelak ditagih bila kiamat nanti telah tiba. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalilnya. Ini harus kita pahami. Hutang sedikit pun atau banyak tetap harus kita perhatikan. Perhatikan keterangan di bawah ini sebelum sekarat maut tiba. Ya, karena kalau kita sudah mati, sudah putus. Apalagi kita hutang seandainya keluarga kita tidak tahu, naudzubillah min dzalik. Hukum utang piutang. Ini hukumnya, ya. Hukum utang piutang. Menurut keterangan ayat di atas dari surat Al-Baqarah 282-283 tadi, utang piutang menurut asal hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tapi sebaiknya kita tidak utang. Namun boleh hutang, sebagaimana Rasulullah SAW hutang. Hutangnya beliau untuk kepentingan makan pokoknya. Karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Rasulullah SAW pernah hutang gandum kepada orang Yahudi. Ini bolehnya hutang pada orang kafir. Tapi perhatikan, saudara dan saudari, beliau hutang gandum, kebutuhan pokoknya. Yang mana manusia tidak mungkin tidak makan. Dan boleh bermuamalah dengan bermuamalah dengan orang kafir selagi dalam batas yang halal. Kalau yang haram tidak boleh. Jika utang piutang dengan orang kafir boleh, maka menghutangi saudara beriman lebih utama dan berpahala. Mana dalilnya? Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Ya. Artinya, in tuqridullah, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, qardan hasanah. Maknanya Allah Ta'ala kita pinjamnya Allah, maknanya kita menolong saudara kita yang hutang. Subhanallah. Kita menolong saudara kita hutang itu seperti meminjamnya Allah. Mulianya orang menghutangi saudaranya sangat butuh. Niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya. Ya, dengan syarat hutang ini 1 juta dibayar 1 juta. 500.000 dibayar 500.000. Semata-mata ingin menolong, bukan ingin mencari keuntungan. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Nah, ya. Maka Allah akan menggandakan pahala orang yang menghutangi yang tidak ingin mengambil keuntungan. Bayangkan ini nikmatnya orang menghutangi saudaranya. Begini kaum ikhwan wa akhwat, kalau kita tidak punya dihutangi senang, maka saudara kita tidak punya hutangi. Dan niat untuk menolong si dia. Jangan kita yaitu ingat untuk mengambil keuntungan, tidak boleh. Karena menghutangi saudara kita seperti kita meminjami Allah, subhanallah. Nah, dalam riwayat yang lain Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Itu hadis beliau. Dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Perhatikan, mulianya orang bantu saudaranya. Bayangkan saudara kita sakit, perlu pengobatan, dia seorang miskin, bantu. Ada lagi kita menjumpai orang itu miskin sekali, kelaparan, dia tidak punya beras, dia pinjam, bantu dia. Karena yang membantu orang miskin, Allah yang membantu. Sampai Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang meminta. Nah, inilah baiknya kita kalau punya duit, menjadi orang beriman, ada saudara kita yang betul-betul ingin hutang karena untuk kebutuhan pokoknya hutangi. Tapi kalau kebutuhan bukan pokok, ya sebaiknya kita beri nasihat. Ada orang sudah punya sepeda motor 1. Dia karena ada orang menjual sepeda motor lebih murah lalu dibelinya, tidak boleh. Karena kita khawatir tidak bisa membayar. 6.
kepada saudaraku yang beriman, bila saudaramu menghutangi dirimu semata-mata ingin menolong dirimu karena Allah, maka jangan mengkhianati saudara yang berbuat baik. Ini imbalan untuk orang yang dihutangi. Kalau saudara kita menghutangi dengan yang baik, maka jangan sampai kita khianat. Jangan sampai kita mengkhianati saudara kita yang berbuat baik, karena dia menolong kita. Sebaliknya bagi piutang dilarang mencari keuntungan dunia sedikit pun ketika meminjami saudara yang butuh bantuan kepada Allah. Ya, membutuhkan bantuan karena Allah. Ini yang meminjami harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang dipinjami dia harus mengerti bahwa saudaranya itu sedang menghutanginya. Ini yang harus kita fahami. Maka Allah Ta'ala beritahu kalau kita minjam 1 juta, kita harus kembalikan 1 juta. Karena Allah berfirman, "Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Ya. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 297. "Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Maka bagimu pokok hartamu, ya. Bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Maknanya kalau kita mengutang 500.000, kembali 500.000. Tidak boleh kembali 500.000 dengan telur 1 kilo. Nah, telur 1 kilonya ini riba. Ya, ini harus kita pahami. Jangan sampai kita menolong tapi yaitu membuat derita. Orang kita tolong tidak boleh. Sekali lagi kaum muslimin wal muslimat, kita minjam saudara kita bermaksud untuk mencari pahala. Ya, bukan bermaksud untuk merugikan saudara kita. Kalau kita dirugikan tidak mau, bagaimana kita merugikan saudara kita? Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita mengambil keuntungan karena sebab meminjami. Pinjami saudara kita, Allah akan menolong kita. Tetapi dengan syarat kalau saudara kita itu orang yang jujur. Tapi kalau orang itu tidak jujur, boleh kita tidak menghutangi. Ya. Tapi kalau kita lihat memang orang itu bagus, ahli ibadah, ya, dia tidak mampu, sangat butuh bantu sama kita, bantu. Dengan dasar kata saja Allah akan bantu kita. Selanjutnya, adab piutang atau yang menghutangi. Ya. Jadi adab piutang atau adab yang menghutang, yang punya duit dia menghutang pada orang yang tidak punya uang. Agar terjalin hidup bermasyarakat yang baik dan mendapatkan ridha Allah, hendaknya piutang memiliki etika atau akhlak yang baik. Ya, hendaknya yang punya duit yang menghutang memiliki akhlak yang baik ketika hendak menghutangi orang lain atau hendak menghutangi saudara kita, terutama kepada saudara kita yang muslim yang sangat membutuhkan. Makanya Allah Ta'ala membedakan orang kaya dengan orang miskin. Bagaimana orang kaya bisa membantu orang miskin, dan bagaimana orang miskin berterima kasih kepada saudara yang membantu. Pertama, hendaknya ikhlas karena Allah. Ya, hendaknya ikhlas karena Allah menolong orang yang membutuhkan pinjaman, tidak merugikan dirinya dan tidak pinjam, dan tidak merugikan dirinya dan peminjam. Nah ini dengan dasar surat At-Taghabun ayat nomor 17 dan surat Al-Baqarah nomor 297. Itu bisa dibaca sendiri. Tidak menghutangi orang yang ingin merusak akidah. Nah ya, tidak menghutangi orang yang ingin merusak akidah. Apabila kita punya tetangga di bid'ah, mau mengadakan cara bid'ah, cara kesyirikan, maksiat, hutang jangan dihutangi. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Nah ini. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, ya, tidak boleh. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi kalau ada hutang untuk berjudi tidak boleh. Hutang untuk maksiat tidak boleh. Hutang untuk kebid'ahan syirikan tidak boleh. Kita terus terang, tidak bisa.
Karena uang ini amanah dari Allah. Kami disuruh menolong saudara kita yang perlu pertolongan untuk kebaikan. Ada bentuk kemaksiatan, tidak boleh kita membantu. Jangan sampai kita masuk dalam ayat surat Al-Maidah nomor 2. Janganlah tolong menolong dalam urusan dosa dan juga permusuhan. Ini adabnya orang yang mau menghutangi. Baik kepada temannya atau saudaranya sendiri. Atau kepada kerabatnya, bapaknya. Selagi hutang untuk kemaksiatan, kita harus menolaknya. Ya, kemudian berikutnya. Jika yang berhutang belum mampu membayar, jika yang hutang belum mampu membayar, hendaknya ditangguhkan sampai dia mampu membayar. Makanya kaum muslimin wal muslimat, kalau kita mau menghutangi orang, lihat dulu kondisi orang hutang. Dia miskin atau orang kaya. Kalau dia orang miskin, kita hutang sekiranya dia mampu untuk membayar. Ya. Nah, kita lihat bagaimana perekonomian dia. Kalau kebutuhannya itu sangat pokok dia. Dan tidak bisa dia kecuali hutang dan kita tahu kebutuhan pokok, maka kita hutangi. Tapi kalau kebutuhan hanya sekedar ingin membeli ini, membeli itu, padahal kalau tidak membeli pun juga tidak mengapa, lebih baik kita tidak menghutangi. Kita kasih nafkah sedikit saja. Ya, karena khawatir nanti akan terjadi yaitu kerusakan pada harta kita sendiri. Maka Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia yaitu punya kelapangan, punya kelonggaran untuk membayarnya. Surat Al-Baqarah nomor 280. Contohnya begini, ikhwan wa akhwat. Kita punya tetangga. Tetangga kita itu miskin sekali. Kemudian anaknya itu sakit keras atau jatuh. Yang jatuh ini perhitungan dokter ini dia harus dioperasi. Dia tidak mampu. Maka bisa kita menghutangi. Atau kita carikan bantuan dengan saudara kita. Seandainya dia tidak mampu nanti untuk yaitu mengobati. Kita carikan bantuan bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, hutang seperti itu boleh. Ya. Karena kondisinya sangat mendesak. Tapi kalau orang hutang mau dia beli yaitu rumah hutang padahal dia perekonomian setiap harinya seperti itu, kita memberi keterangan agar bersabar. Ya, ini supaya kita tidak dirugikan oleh orang yang hutang dan kita tidak merugikan pula orang yang berhutang. Kemudian berikutnya, sungguh amat baik bila pihutang membebaskan sebagian hutang saudaranya miskin. Nah, ya. Seandainya kita orang kaya, tahu tetangga kita, kerabat kita itu kena musibah, dia orang miskin, kita ini orang kaya, mampu, kalau bisa kita bebaskan hutangnya, atau sebagian kita bebaskan. Karena menolong saudaranya, Allah akan menolong. Nah, karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 280, wa anta sattaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kapan kita membebaskan hutang saudara kita? Kalau dia tahu orang itu miskin dan sangat sengsara, butuh bantuan, maka bebaskan. Allah akan mengganti pahala yang banyak. Karena harta ini kaum muslimin dan muslimat bermanfaat kalau kita gunakan untuk kebaikan. Kalau kita gunakan untuk membantu saudara kita, ya. Tapi siapa yang saudara kita bantu? Orang ahli ibadah. Atau orang itu malas beribadah, tapi dengan kita bantu menjadi dia semangat ibadah, berarti kita membantu amal ibadah mereka. Makanya kita perlu ketika menghutangi ini melihat siapa yang harus kita hutangi. Atau kita hendaknya memberi nasihat. Saya bisa menghutangi, tapi bapak dan ibu harus sholat. Harus ikut kajian. Karena orang sholat akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Karena orang menuntut ilmu akan ditolong oleh Allah. Boleh. Kita menjadikan perjanjian seperti itu. Kemudian pula tidak menerima hadiah sedikit pun dari yang berhutang. Nah, ya. Kita
Menghutang ini jangan sampai ada pikiran kita ingin mendapatkan keuntungan. Ya. Wah, nanti kalau saya menghutangi, ya, saya nanti akan dikasih ini, dikasih ini. Jangan. Kalau ada was-was seperti itu, ya, kita adanya istighfar kepada Allah, astagfirullah. Kita murni menghutang ini karena Allah. Karena pahala dari Allah Ta'ala lebih banyak daripada pemberian dari orang yang kita hutangi. Begitu kaum muslimin, nikmatnya kalau kita kembali kepada ajaran Islam, tata cara kita menghutangi orang. Maka Allah berfirman, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan tinggallah sisa-sisa dari riba jika kamu orang yang beriman. Artinya kalau kita meminjami 100.000, walaupun kita dikasih 100.000 satu telur, tolak satu telur. Ya, karena kalau kita meminjami uang 100 juta harus kembali 1 juta. Beda kita meminjami sepeda motor. Ya, kalau kita minjami sepeda motor, orang tidak punya kendaraan, ingin mengantarkan anaknya sakit, pinjami. Tapi kalau kita tahu orang itu miskin, pinjam kita sepeda motor, jangan menerima apapun. Kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi kalau seandainya orang itu dia ingin berbuat baik kepada kita, ya sepeda motor dikembalikan, kemudian itu ngasih jajan anak kita, tidak mengapa. Tapi sebaiknya ketika mereka ngasih jajan anak kita, kita kasih infak orang yang ngasih jajan anak kita. Supaya kita betul-betul murni penolong saudara kita. Karena kalau kita tidak mampu ditolong, bukankah kita senang kaum muslimin? Orang tidak mampu juga begitu. Ditolong oleh saudara, subhanallah, doanya dikabulkan oleh Allah. Berapa banyak kita mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala karena menghutangi saudara kita yang miskin. Nah, selanjutnya pula minta saksi dan penulis bila diperlukan. Kalau hutang itu khawatir nanti tidak dibayar, nah, atau khawatir kita meninggal dunia, anak kita tidak tahu, tulis, tidak mengapa. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, yaitu surat Al-Baqarah nomor 282, 283 tadi. Suruh mencatat. Kemudian juga hendaknya menerima pengalian pembayaran hutang bila ada yang menanggungnya. Begini maksudnya, kita miskin punya hutang, ya. Tapi saudara kita ini kaya, kakak kita atau adik kita ini kaya, dan kita tidak bisa membayar, maka kita panggil orang yang menghutangi kita, kita hadapkan kepada saudara kita yang kaya. Begini, ya. Saya ini tidak mampu membayar, jadi saya wakilkan kepada kakak kami, dan kakak hendaknya menerima. Karena bagaimanapun itu adik itu adalah saudara kita. Kalau seorang ibu tahu bahwa anaknya ini dibantu oleh kakak, oleh anak yang tertua, akan senang. Subhanallah. Ya. Atau begini, kalau kita tahu saudara kita tidak bisa membayar semuanya, kita kerjasama. Ayo kita kuyup ke sana kemari, minta bantuan. Andai kan setelah operasi ini 25 juta, sedangkan orang tuanya punya 5 juta. Kita carikan yang 20 dengan cara kita gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Inilah orang mukmin yang mana Allah mensifati orang mukmin seperti satu bangunan. Dan juga seperti satu jasad. Kalau bibir kita sakit, semua anggota badan kita panas. Kalau kaki kita sakit, maka mulut kita menjadi pahit. Nah, inilah pentingnya kita menolong dengan saudara kita. Dan inilah ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita semuanya. Tatkala Rasulullah SAW enggan menyolati jenazah yang punya hutang. Perhatikan di sini. Beliau enggan menyolati jenazah yang punya hutang. Abu Qatadah berkata, "Salatilah dia wahai Rasulullah SAW. Aku yang menanggung hutangnya." Subhanallah. Inilah kebaikan para sahabat. Karena orang membantu orang berarti membantu dirinya sendiri. Nah, inilah yang kadang-kala kita lupa. Kita membantu orang itu berarti kita membantu diri kita sendiri. Karena Allah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsi." Orang beramal soleh untuk dirinya. Kemudian juga bolehnya mengadakan rekayasa bila yang berhutang enggan membayar. Ya.
Bila yang hutang enggan membayar, boleh kita itu mereka ya. Contohnya orang kaya hutang kita. Kita itu punya duit sedikit, kita kumpulkan ya, punya apa, ternyata orang kaya itu hutang, dan kita yakin orang kaya itu akan membayar, ternyata dia zalim, maka kita bersiasat. Mungkin sepeda motornya ya pinjam saja, atau orang lain suruh pinjam, lalu kita ambil. Nah, kita ambil bukan kita curi, pokoknya dibayar dulu, nanti sepedanya akan kami kembalikan. Itu namanya rekayasa. Dengan dasar hadis Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam yaitu Bukhari. Matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu tanpa uzur, dia berbuat zalim. Nah ini, ya, jadi ini kebiasaan orang hutang. Jadi ikhwan wa akhwat, kalau kita hutang 1 juta, ya janji membayar setengah bulan, sekarang ada, bayar sekarang. Karena kita sudah lepas dari tanggungan. Kalau kita menunda sampai setengah bulan, iya kalau kita punya duit. Atau kita meninggal dunia, siapa yang akan bayar hutang kita? Padahal nanti bahayanya orang yang hutangnya tidak bisa bayar. Allah akan menjadikan di alam kuburnya gelisah, panas padanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang kaya yang menunda pembayaran hutang itu namanya orang zalim. Dan ini bagus kalau kita punya hutang, punya duit, langsung kita bayar, lapang dada kita. Sebagaimana orang yang kita hutangi, kalau dia tahu kita hutang dan kita punya duit, kita bayar, dia senang. Besok lagi kalau kita hutang, dia akan menghutang kita. Begitu Islam mengajarkan kita, ikhwan wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat. Karena manusia punya fitrah yang sama. Ya, jangan sampai kita mengambil prinsip sendiri. Bayangkan ketika kita dihutangi senang, maka hutang saudara kita. Baik, selanjutnya adab yang berhutang. Nah, ya. Karena tadi adab orang yang menghutangi. Orang yang ditolong oleh orang ditolong oleh saudaranya, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Ya, kenapa? Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak mungkin saudara kita menghutangi. Dan berterima kasih kepada mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidaklah dia bersyukur kepada Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kita sampaikan terima kasih, jazakallah khair, ya. Saya dihutangi ini, semoga Allah Ta'ala membalas kepada kamu dengan balasan yang banyak. Nah, ini adabnya. Hendaknya beradab kepada piutang dengan adab-adab yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, belas kasihanilah penduduk di bumi. Kamu akan dibelas kasihani penghuni di langit. Nah, ya. Kalau kita menghutangi saudara kita miskin, Allah akan menurunkan malaikat menolong kita. Subhanallah. Pertolongan Allah Ta'ala kepada kita lebih banyak daripada kita menolong saudara kita. Adapun adab bagi orang yang berhutang. Nah, ya, adab bagi orang berhutang. Pertama, menyadari bahwa dirinya ditolong oleh orang karena orang itu mencari ridha Allah. Nah, ini, ya. Harus kita sadari bahwa dia itu adalah menolong kita. Kemudian yang nomor 2, tidak berhutang kepada orang yang membungakan uang seperti di bank. Nah, kita tidak boleh hutang di tempat-tempat rentenir. Tidak boleh kita hutang yang mana orang itu mengambil keuntungan kita, tidak boleh. Makanya kaum muslimin, kadang-kala saudara kita itu mempunyai kesulitan. Hutang kepada saudaranya kaum muslimin tidak boleh. Tidak dihutangi. Akhirnya jatuh kepada hutang perbankan. Namun kalau kita pahami kalau dia sangat butuh, ya kita hutangi. Bismillah kita hutangi karena Allah Ta'ala yang membayar kita dengan dasar ayat tadi. Ya, maka Allah berfirman, yaitu wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong kamu kepada permusuhan dan juga kepada dosa dan permusuhan.
Makanya kita tidak boleh menghutangi dengan mengambil keuntungan. 1 juta, kembalikan 1 juta walaupun 1 bulan. Dia hutang 1 juta, ternyata 1 minggu belum bisa dibayar dan kita tahu. Memang dia tidak mampu, mohon pada Allah. Semoga Allah Ta'ala mengganti rezeki kita. Enak yang dihutangi kaum muslimin daripada orang berhutang. Karena orang yang menghutang itu menunjukkan dia lebih. Sedangkan orang berhutang itu menunjukkan dia tidak mampu. Perlu kita tolong. Kalau dia orang ahli ibadah. Kalau dia orang istiqomah. Tapi kalau dia orang yang suka hutang tidak membayar, jangan dihutangi. Ya. Kalau dia pandai menghutang tapi tidak membayar, jangan dihutangi. Kalau perlu kita membantu seikhlasnya. Selanjutnya, hendaknya berpikir, mampukah saya membayar? Ini caranya orang yang hutang. Hendaknya dia berpikir, mampukah saya membayar? Mendesakkah saya berhutang? Nah, kita tanya dulu. Kalau tidak mendesak, tidak boleh. Contohnya ada orang tetangganya punya sepeda motor, ya, kredit dia, lalu dia anaknya nangis. Nah, ini tidak mendesak. Tidak mendesak, kita harus bersabar. Tapi kalau perkara mendesak seperti kita lapar, kalau tidak makan, ini boleh. Atau sakit kita tidak bisa berubah, harus dengan uang yang banyak kita berpinjam. Karena sakit kecelakaan yang lain tidak bisa ditunda. Dia hendaknya dirawat segera. Maka seperti ini boleh. Tapi upayakan kita, ya, yaitu beristighfar kepada Allah, beribadah, semoga bisa membayar hutang kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa taina. Nah, ya. Ini perhatikan akhwat wa ikhwan. Diampuni semua dosa orang mati syahid kecuali hutang. Ini harus kita hati-hati. Diampuni semua dosa orang mati syahid dalam peperangan kecuali hutang. Kenapa? Hutang ini hak kita dengan manusia. Iya, kalau orang itu membebaskan kita, alhamdulillah. Tapi kita meninggal dunia, orang itu tidak ridha, berarti kita punya tanggungan. Nanti amal baik kita akan diambil oleh orang yang menghutangi kita pada hari kiamat. Alangkah ruginya. Ya, makanya upayakan kita hidup sederhana. Dan juga kita upayakan pula anak-anak kita hidup sederhana. Karena hidup sebetulnya kaum muslimah tidak butuh banyak. Bayangkan kita tidak bisa makan 1 porsi 100.000 nasi bungkus 5.000 makan kita. Nah, kita harus mengajari anak-anak kita. Hidup sederhana itu lebih disenangi oleh Allah Ta'ala. Dan masyarakat pula juga senang. Ya. Bayangkan kita makan 1 porsi 2 orang 300.000 sama saja. Kalau sudah masuk perut, Allah Ta'ala yang mengelola di perut kita. Ternyata kebutuhan dunia ini tidak banyak kita butuhkan. Cuma yaitu rakus kita. Ya. Tomak kita tidak pernah berhenti. Fulan punya rumah ini, fulan punya rumah, ingin punya. Bayangkan kaum muslimin, kalau kita punya sepeda motor 4, itu yang kita pakai 1. Punya rumah 10, yang kita pakai 1. Bayangkan orang punya rumah yang punya villa di Malang, punya di Puncak, di Jawa Tengah, Semarang, di tempat Lombok, yang lainnya di tempatnya 1. Ternyata kebutuhan kita dunia itu tidak banyak. Cuma kita hanya melihat kanan kiri. Rasanya fulan punya ini, kok saya tidak punya. Nah, ya. Tapi kalau kita melihat ada orang yang ahli ibadah, kenapa saya tidak bisa ibadah? Boleh. Ini namanya al-ghibtu, cemburu. Kenapa fulan hidupnya sederhana, bisa sholat berjamaah, ya, bisa mendidik anaknya, bisa berinfak, kami ini orang yang lebih banyak, yaitu kekayaannya tidak bisa seperti mereka, ini boleh. Nah, selanjutnya, menulis perjanjian waktu bayar hutang dan menepati janjinya seperti ada di atas. Nah, ya, kalau kita hutang, ikhwan wa akhwat, tulis. Ya, ditulis saja di kertas atau ya di kertas, kemudian nanti kita simpan. Atau beritahu anak kita, istri kita. Kalau istri yang hutang, beritahu suaminya. Kalau anak hutang, beritahu orang tuanya. Kalau orang tua hutang, beritahu anaknya. Karena apa? Kita tidak tahu nyawa kita ini kapan meninggal.
Dan masalah hutang ini tidak bisa dibereskan, yang lain harus dibayar. Kemudian tidak bohong dan tidak mengingkari janji seperti kebiasaan jelek orang-orang yang hutang. Ya, jangan sampai hutangnya bohong. Wah, saya ini hutang bapak ibu tidak dikasih, sana kemari tidak dikasih, saya sangat butuhnya. Padahal bicara kita bohong tidak boleh. Berkata Aisyah, ada orang berkata kepada Nabi SAW, mengapa engkau sering berlindung kepada Allah dari banyak hutang, wahai Nabi? Jadi beliau itu sering berlindung kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari hutang. Lalu beliau bersabda, nah ya, ini penyakitnya orang hutang. Ikhwan akhwat, jangan sampai penyakit ini masuk ke hati kita. Inna rajula idza azama hatta inna rajula idza gharima hatta safakadzaba wa wa'ata fa akhlafa. Sesungguhnya orang itu bila berhutang dia berkata dusta. Bila berjanji menyelisih. Contohnya begini, kalau mau hutang dia mau merengek-rengek, menangis. Ya. Saya ini sangat butuh sekali, ini tidak ada yang bisa membantu. Maksudnya merengek-rengek ini supaya yang kita hutang itu menghutang kita. Padahal kita tidak jujur. Nah ini salahnya orang hutang, dusta dia. Tapi kalau membayar menyelisih janji, padahal dia sudah mampu membayar, masih ditunda, bahkan kadang-kala tidak mau berjumpa dengan orang yang menghutang kita. Ini dosanya orang yang hutang, dia menyelisih janji. Ya, ini harus kita pahami. Kemudian juga tidak menyuap bila mau hutang. Nah, ya, jangan sampai kita mau hutang itu bawa beras dulu. Kita hutang yang membawa jeruk 1 kilo dulu. Tidak boleh. Ya. Karena ini adalah suatu yaitu suap. Tidak memberi hadiah ketika mengembalikan. Nah. Kenapa Allah Ta'ala memberi pahala? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu. Nabi SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberinya. Hanya kalau kita hutang 1 juta, kasihkan 1 juta. Jangan 1 juta lalu telur 2 kilo, tidak boleh. 1 juta adalah anak kita kasih uang 100 ribu atau 50 ribu. Tidak boleh. Ini bukan riba. Karena kita hutang itu memang kita ini betul-betul tidak mampu. Dan orang yang menghutang kita memang betul-betul ikhlas. Dan orang yang menghutangi ketika dikembalikan uang kita 1 juta, lalu ada lebih 1 kilo telur, kembalikan 1 kilo telur. Ketika anak kita dikasih jajan, kembalikan jajan itu kepada orang yang hutang. Agar kita tetap mencari pahala di sisi Allah. Inilah pentingnya kita kaum muslimin. Ya. Kemudian juga senantiasa mengingat doa Rasulullah SAW dan berlindung kepada Allah dari banyak hutang, yaitu berdoa Allahumma ya an inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak hutang dan berdosa. Beliau itu berlindung pada Allah supaya tidak banyak hutang. Kemudian juga berusaha semaksimal mungkin untuk segera membayar dan tidak mengingkari janjinya. Ya, segera untuk membayar dan tidak mengingkari janjinya. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ata'aha nam atallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Perhatikan di sini. Ikhwan akhwat, pentingnya kita ketika mau hutang. Siapa yang mengambil harta orang dengan niat mengembalikannya? Maknanya barang siapa yang hutang ingin niat untuk mengembalikan. Ya. Man akhadha amwalan nas. Di situ ada itu. Siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat mengembalikan, artinya siapa orang yang hutang niat untuk membayar, niscaya Allah akan bantu mengembalikannya. Subhanallah. Makanya kita ini perlu niat yang baik. Kaum muslimin muslimat, ya, punya hutang niat untuk membayar.
agar Allah Ta'ala mudahkan kita. Ya. Kemudian juga, dan siapa yang berniat melenyapkannya, siapa yang berniat tidak membayarnya, niscaya Allah akan melenyapkan pula hartanya. Ini hukuman bagi orang yang diutang oleh saudaranya dengan baik hati, tapi dia khianat, Allah akan menghancurkan hartanya. Bahkan bukan harta yang diutang saja, harta yang lain. Karena Allah Ta'ala tidak ridho hambanya ini berbuat kufur, tidak ridho hambanya berbuat zalim. Selanjutnya, hendaknya senantiasa mohon kepada Allah agar diberi kemudahan bayar hutang. Nah, kita berdoa pada Allah, ya Allah mudahkan aku ini untuk membayar. Dan upayakan kita menghemat. Ya. Kalau kita hutang, maka pengeluaran kita setiap hari kita kurangi. Agar kita bisa membayar hutang kita. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bila akan tidur membaca doa. Nah ini. Ya, apabila akan tidur membaca doa, Allahumma rabbas samawati wal ardh. Ya Allah, pemilik langit dan bumi, pengatur langit dan bumi. Audhi anni daina. Maka ya Allah, ya upaya bayarkanlah hutangku ini. Bayarlah hutangku. Mohon pada Allah. Wa aghnini minal fakri. Ya Allah, cukupilah kekuranganku ini. Nah, jadi mohon kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku ini bisa membayar hutang. Ya Allah, apa yang menjadi kekuranganku, ya Allah, penuhilah kekuranganku ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi banyak doa yang sering kita baca setelah sholat atau malam. Seringlah doa ini, ikhwan wa akhwat. Bagus ini. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wal jubni wal bukhl. Wa dhula'id taini wa khulabatir rijal. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wal ajzi wal kasal. Wal jubni wal bukhl. Wa dhula'id taini wa khulabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sedih dan susah. Nah, ya. Sedih dan susah ini adalah penyakit jiwa. Wa minal hammi wal khazni, wa minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari rasa takut dan rasa malas, rasa lemah dan rasa malas. Wal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yaitu takut dan bakhil. Wa dhula'id taini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya hutang. Wa ghalabatir rijal, dan dari yang dikuasai oleh orang, yang dipaksa oleh orang. Ini perlu, ikhwan wa akhwat, ibu-ibu dan bapak-bapak, supaya kita berlindung kepada Allah. Itu ada doanya itu, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa dhula'id taini wa qahri rijal. Selanjutnya, segera membayar bila sudah punya uang. Nah, ini ya. Kita hendaknya segera membayar apabila sudah punya uang. Walaupun belum tiba waktu janjinya. Nah, bukankah orang yang kita hutangi senang kalau kita janji sepekan kita membayar, ternyata 2 hari sudah dibayar. Nah, orang yang menghutang kita lebih senang. Orang jujur ini. Besok lagi kalau kita hutang, kita akan dikasih. Karena kejujuran kita. Sebagaimana kita senang pula kalau ada orang hutang pada kita janji 10 hari, ternyata 5 hari sudah dibayar. Karena manusia punya fitrah yang sama. Kalau kita tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang. Nah, kemudian juga sebaiknya mengansur pembayaran hutangnya bila merasa berat membayar semuanya. Nah, ya. Ini juga kita hendaknya mengansur pula kalau merasa berat membayar semuanya. Gimana saya punya hutang ini 1 juta, saya punya uang 200, terima dulu ya. Besok lagi kita punya uang 50, menjadi 250. Besok lu saya punya uang 200, bayar. Kan itu lebih mudah. Karena orang menyicil itu lebih mudah daripada membayar kontan yang dia tidak mampu. Subhanallah. Kemudian juga menyampaikan uzur bila belum mampu membayar ketika tiba janjinya. Nah, ini juga harus kita nyampaikan uzur, maaf ya.
saya ini belum bisa membayar, bisa dilihat rumah saya, keadaan saya. Nah, itu uzur. Dan orang yang diutangi kalau kita tahu saudara kita memang tidak mampu, beri tempo. Karena Allah Ta'ala akan menolong kita. Kemudian tidak membebani keluarga bila dia meninggal dunia sehingga keluarganya harus membayar. Nah, ini penting kaum muslimin. Kalau kita punya hutang, jangan banyak-banyak. Kasihan anak cucu kita. Kasihan istri kita. Masa istri kita meninggal dunia punya beban harus membayar hutangnya suami. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian bila perlu mengadakan barang berharga, menggadaikan barang berharga kepada piutang jika dia membutuhkannya, walaupun ulama salah berpendapat gadian itu buat orang yang berhutang kepada bepergian. Jadi kita ini hutang itu untuk orang pergi mestinya. Tapi kita boleh menggadaikan barang ketika kita hutang. Kita hutang 1 juta ini saya punya, yaitu sepeda motor ini bawa BPKB-nya. Nah, itu aman dia. Ya, saya ini punya hutang tapi punya emas ya. Saya masih tidak enak menjual emas ini, saya bawa emasku ini. Nanti kalau saya sudah bisa bayar, saya akan ambil emas. Bagus, itu namanya rohan. Kita menggadaikannya. Sebagaimana beliau ketika hutang menggadaikannya dengan baju perangnya. Subhanallah, beliau ini. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi. Karena beliau hutang gandum 30 sok. Nah, ya. Ini adalah kebaikan mereka. Kebaikan Rasulullah SAW. Hutang memberikan jaminan. Jika hutang berupa barang seperti hewan. Nah, kalau kita memberikan hutang seperti hewan, hendaknya membayar yang lebih baik. Contohnya apa? Satu saat kita ini punya hutang hewan. Hewan itu mau kita sembelih. Ya, karena anak kita sedang akikah umpamanya. Tapi kita untuk membayar pas hewan seperti itu tidak ada. Boleh kita mencari hewan yang lebih besar. Karena beda, kalau uang 1 juta bisa dibayar 1 juta. Tapi kalau hewan yang asalnya timbangnya 35 kilo, kita mencari 35 kilo itu tidak ada yang ada. Yang ada adalah 40 kilo, boleh. Karena tidak mungkin hewan itu akan kita potong ekornya. Ini mana menunjukkan bolehnya orang bayar hutang dalam masalah urusan benda yang tidak mungkin kita akan bayar sama. Maka kita melebihkan. Seperti umpamanya kita hutang sepeda motor. Kita pinjam sepeda motor. Sepeda motor saudara kita yang kita pinjam itu lalu hilang. Kalau kita mengembalikan pas itu tidak ada. Tapi kalau kita mengembalikan yang lebih jelek tentunya kita zalim. Maka boleh kita mencarikan sepeda motor yang agak baik. Karena tidak ada yang sama. Nah, inilah yang harus kita pahami. Karena ada satu hadis, inna khiyarakum aksanukum qada'an. Yang paling baik kamu itu, sebaik-baik kamu itu adalah paling baiknya membayar hutangnya. Nah, ya. Paling baiknya membayar hutang. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan benda yang tidak bisa kita bayar seperti misalnya. Tapi kalau duit 1 juta harus dibayar 1 juta. Uang 50.000 harus dibayar 50.000. Tapi kalau kita mau pinjam, pinjam timba. Lalu timba itu rusak. Kita akan beli timba seperti itu tidak ada. Yang ada lebih baik maka boleh. Perhatikan di sini. Antara hutang duit dan antara pinjam barang. Hutang duit harus kembali semisal pertama. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Tapi kalau kita hutang barang, yang mana barang ini setelah kita pakai rusak. Lalu kita tidak menjumpai barang semisal itu, kita boleh membayar dengan yang lebih baik. Karena tidak ada contoh yang seperti yang pertama. Kemudian berikutnya, jika belum mampu membayar tepat janjinya, akan tapi mempunyai saudara atau teman yang sanggup meminjaminya,
maka sebaiknya dia membayar sebagaimana penjelasan di atas. Ya, jadi kita belum mampu membayar, tapi ada teman kita yang bisa membayar. Baiklah, hutangmu si Ahmad, ya saya bayar dulu ya kepada yaitu si Said. Tapi besok kamu bayar kepada saya, boleh. Inilah perlu kita pahami, yaitu sebenarnya hutang ini sebetulnya masalah yang rawan. Makanya peraturannya banyak sekali di sini. Nah, dijelaskan pula di sini hendaknya, yaitu Abu Dzar berkata, aku pernah pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau melihat bukit Uhud, ma uhibbu annahu tahawwala li dhahaban yamkusu indi minhu dinarun fawqa salasin illa dinarun ursituhu litainin. Artinya, tidaklah aku merasa senang bila bukit Uhud itu berubah menjadi emas. Subhanallah. Yang mana di rumahku berubah, yang mana berada di rumahku berupa dinar lebih dari 3 hari. Jadi beliau seandainya gunung Uhud menjadi emas, tidak senang untuk mengambil harta gunung berupa emas itu, kecuali akan mengambil untuk bayar hutangnya saja. Itulah hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan tadi. Nah, sekarang bahaya hutang bila tidak dibayar. Ya, bahaya hutang bila tidak dibayar. Kaum muslimat perhatikan di sini. Pertama, jiwanya senantiasa berurusan dengan hutangnya. Kalau orang itu mati, maka dia tidak bisa dingin badannya di akhirat, di alam barzakh. Ini bagi orang yang hutang tidak membayar. Kecuali dia hutang belum bisa membayar. Beda dengan yang tidak mau membayar. Dia tidak membayar. Maka beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bitaini hatta yughdha anhu. Jiwa orang mukmin itu terkatung-katung atau bergantung dengan hutangnya sehingga dia membayarnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai menunda hutang kita. Kalau ada apapun kita jual, kita bayar. Karena kita kalau muslimah akan meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, kita tidak akan bisa berhubungan orang di alam kubur itu dengan orang di dunia. Ya, segera kita bereskan. Kemudian juga Rasulullah SAW enggan menyolati jenazahnya. Nah, beliau tidak mau menyolati jenazahnya ketika orang itu punya hutang, belum ada yang bayar. Subhanallah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika ada orang yang mau disolati, hal alaihi min tainin, apakah dia punya hutang? Qalu na'am ya wa nabi. Qala sallu ala sahibikum. Maka salatilah saudaramu. Subhanallah. Ya. Jadi beliau ketika menjumpai saudaranya punya hutang, ketika beliau disuruh menyolati, beliau menanya, apakah sahabat ini punya hutang? Ya wahai Nabi, kalau begitu kamu saja yang menyolati, jangan saya. Ini menunjukkan kekhawatiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang hutang, supaya ada yang menjamin yaitu pembayaran hutangnya. Baik, begitulah kaum muslimin yang dapat yaitu kita sampaikan. Barangkali ada beberapa pertanyaan ya yang dapat kita sampaikan, silahkan ya. Dan maaf ini batuknya masih terganggu. Ya, baik, tidak mengapa. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini lagi mau ngirim. Kamu nanya apa? Kamu mau ada yang mau nanya? Aku mau nanya kalau misalkan dulu Hmm. ada cowok cewek rekan kerja misalnya utang Assalamualaikum. dibayar terus mereka nikah, masih hitung utang nggak sih, Bang? Nggak nanya doang, bukan Boleh kita tulis. bukan maksud siapa nanya aja.
Atau kayak di dalam suami istri tuh ada Ada pertanyaan di sini, nggak tahu beneran. apakah boleh kita menagih hutang? Boleh. Ya boleh lah kalau kita. Kita menagih hutang boleh, karena orang tuh hutang kepada kita. Itu dua hal itu aku penasaran aja sih. Tapi kalau kita Dalam keluarga ikhwan wa akhwat, kayak kalau kita tahu orang yang kita tagih ini belum mampu, maka Allah beri penjelasan, maka hendaknya diberi yaitu tangguh waktunya. Faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara. Siapa yang mempunyai kesulitan membayar, maka tunggu sampai dia bisa membayarnya. Wallahu a'lam. aku tuh dulu punya banyak pertanyaan tentang hutang. Soalnya ternyata parah banget dosanya. Aku dulu sempat hutang 5.000 sama temanku pas kelas 3 Nah. SD. Baik, itu sudah kita baca semuanya itu tadi. Keterangan yang di atas sudah kita baca. Ya. Mungkin waktu tadi sinyalnya belum ada ya. Itu keterangan sudah kita baca semuanya tadi. Bisa ditanyakan. Apakah memberi nafkah itu sudah melunasi hutang? Ataukah hutang tetap dibayar? Hutang. Nah itu tadi bahaya hutang bila tidak dibayar, ya. Maka dia jiwanya di akhirat akan terkatung-katung di alam barzahnya. Kemudian juga dijelaskan di situ Rasulullah SAW tidak mau menyorati sahabat yang meninggal dunia punya hutang sampai ada menanggung hutang. Makanya beliau mengatakan hal alaihi min tainin. Apakah dia punya hutang? Qalu na'am ya wahai Nabi. Qala sallu ala sahibikum. Salati saudara, maknanya beliau tidak mau menyolati bukan berarti orang yang punya hutang kaum muslimin tidak boleh solati. Beliau ingin siapa yang mau menanggung hutang saudaranya ini. Kalau sudah ada mana menanggung Bagaimana hutangnya, apabila maka dahulu kita beliau pernah menyolati. berhutang ya, Inilah pentingnya kita harus berhati-hati berhutang masalah pada calon hutang. suami Wallahu a'lam. atau istri kita. Namun saat ini sudah menjadi istri atau pasangan. Nah. Apakah hutang dahulu masih tetap dianggap hutang, Ustaz? Masih. Baik. Ini bila hutang di bank harus hilang pertanyaannya. Aku udah pernah dapat jawaban sih yang kalau dulu aku Kok nggak connect ini? SD, terus sekarang nggak tahu orang Apaan, Ustaz? nggak tahu namanya siapa. Iya, gimana? Ada gangguan ya? Iya, sebentar Ustaz. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di sempat Itu Mas Rizky ya? Baik. izin untuk bertanya Ustaz. Bila hutang di bank, kemudian mengasur setengahnya, kemudian yang hutang meninggal dunia, sisanya sudah ditanggung asuransi, bagaimana Ustadz? Seperti itu. Sebetulnya yang pertama, kita tidak boleh hutang di bank menurut asal. Ya, kita tidak boleh hutang di bank karena kita harus bayar bunga. Tapi sekarang kalau kita ini sudah terlanjur hutang ke bank, maka kita kalau bisa kita lunasi, segera kita lunasi. Kalau kita tidak bisa melunasi, maka bayarlah uang pokok kita. Bayar uang pokok kita. Kita katakan kita tidak punya apa-apa. Cuma paling bagusnya kita tidak hutang sama bank, karena mesti kita diambil keuntungan. Dan itu termasuk riba. Kalau memang belum tahu, Allah memberi penjelasan, illa ma qad salaf. Kecuali sudah yang lewat, semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Jadi kalau hutang di bank, segera kita tutup.
Kalau kita tidak mampu membayar bunganya, bayar pokoknya. Bismillah, kita bebaskan. Kami tidak mampu, ini kemampuan saya. Insya Allah bagus. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana yang bagaimana? Jazakallah khair Ustaz. Kemudian untuk berikutnya adalah Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya bagaimana hukumnya membayar hutang dengan berhutang juga kepada orang lain karena dia belum mampu membayar hutang sebelumnya. Jadi seperti gali lubang tutup lubang Ustaz. Mohon arahannya. Tidak boleh. Itu malah membahayakan. Gimana kita tidak bisa membayar lalu kita hutang kepada yang lain. Tutup lubang dan lubang tidak boleh. Ini termasuk yaitu tipu daya. Kita kalau belum bisa membayar kepada yang pertama, kita memberitahu jangan kita hutang lagi untuk membayar yang pertama. Selalu kita punya yaitu tanggungan membayar hutang yang kedua. Ini tidak boleh. Ya makanya upayakan kalau kita sudah tahu dengan faham masalah ini, maka kita upayakan tidak banyak hutang lah. Kita hidup sederhana lebih mulia daripada kita nanti ada urusan di akhirat kita. Nah inilah perlunya kita membahas masalah utang piutang supaya kita nanti bebas dari tanggungan kita setelah kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian izin untuk pertanyaan berikutnya adalah Assalamualaikum. Bila hutang di bank belum lunas dan kita sudah keburu meninggal dan tidak punya asuransi, apakah jiwa kita juga terkatung-katung di alam barzah? Kalau menurut keterangan tadi terkatung-katung pula. Iya, makanya kita upayakan kalau kita hutang belum lunas, kita beritahu keluarga kita. Nah, ya kita beritahu keluarga kita, semoga keluarga kita membayarnya. Kalau keluarga kita tidak membayar, kita menjadi musibah. Nah inilah pelajaran untuk kita. Kalau kita sudah pernah hutang seperti dulu dan kita sekarang paham, mari kita untuk berhenti. Upaya kita secara segera mungkin berangsur. Kalau kita mengangsur kemampuan kita seperti itu, lalu kita meninggal dunia, kita sudah berniat untuk membayar, semoga Allah Ta'ala yaitu memaafkan kita. Karena kita sudah berniat untuk membayarnya. Kemudian terpuruk meninggal dunia. Kalau ada warisan kita bisa membayar, anak kita suruh bayar. Makanya upayakan kita punya hutang kepada siapapun kita tulis. Sebagaimana keterangan ayat tadi. Kita beritahukan kepada istri kita atau suami kita atau beritahukan pada anak kita. Supaya tahu bahwa kita punya tanggungan. Sehingga mungkin ketika meninggal dunia anak kita tahu, mungkin anak kita bisa membayarnya. Ya, yang penting sekarang ini kita sudah paham tentang masalah bahayanya hutang yang tidak dibayar, maka bagaimana kita sekarang bisa memperbaiki diri, ya mengurangi tentang kemewahan urusan dunia. Sebetulnya kita urusan dunia itu nggak banyak kita butuhkan, cuma namanya hawa nafsu tidak pernah berhenti. Fulan punya ini kita punya ingin, fulan ini harganya murah kita ingin hutang. Walaupun murah kita tidak usah hutang, kita tidak memiliki barang itu tidak mengapa. Daripada kita hutang memiliki barang itu lalu kita tidak bisa membayarnya. Karena itu suatu hal yang sangat membahayakan terutama di akhirat kita. Apalagi kalau yang kita hutangi ini dia tidak ridho. Maka amal kebaikan kita akan diambil oleh orang yang menghutangi kita. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, kemudian izin bertanya lagi untuk terlepas dari isu politik, apa sebenarnya hukum hutang negara, Ustadz? Apakah benar menjadi tanggungan rakyat di akhirat, ataukah bagaimana, Ustadz, penjelasannya? Apakah hanya itu merupakan tanggungan pemerintah aja? Mohon arahannya, Ustadz. Bagus. Hutang negara lain dengan hutang sama rakyat. Jika kita hutang kepada negara, maka itu tanggungannya kepada negara. Kalau negara tahu bahwa orang ini perlu dibebaskan, karena negara itu uangnya umat. Maka itu hutang kepada negara boleh, tapi jangan sampai kita terlalu banyak hutang. Ketika kita hutang kepada negara dengan yaitu kebutuhan kita yang pokok dan kita tidak bisa membayar, maka hendaknya negara yang membayar kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana alaihi daynun fa alayya."
Siapa yang punya hutang, saya akan bayar. Subhanallah. Ini kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata wa alaihi daynun fa alayya. Siapa yang sahabatku meninggal dunia punya hutang, aku yang membayar. Jadi kalau bisa negara apabila membayar hutang kita itu mulia. Dan bukan hanya negaranya, orang yang jadi pemimpin di situ membantu saudara kita untuk membayarnya. Ini adalah kemuliaan bagi seorang pemimpin. Sebagaimana beliau menanggung membayar yaitu hutang sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Izin lagi mungkin Ustadz, ini pertanyaan terakhir karena kan waktunya juga sudah mepet. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah diperbolehkan menagih hutang? Bagaimana cara yang baik menagih hutang dalam ajaran Islam? Ya, itu Ustadz. Ya. Baik, bagaimana adab kita yaitu menagih hutang. Pertama, orang yang hutang dia harus janji tadi ya. Dia harus janji kapan membayar. Kalau dia 1 minggu membayar, kita datangi. Nah, kalau kita datangi memang dia belum mampu membayar, kita kasih tempo. Kalau memang betul-betul memang dia belum bisa membayar, bukan bersiasat. Tapi kalau dia seorang kaya, yaitu bulat dia susah untuk membayar, bisa dengan rekayasa tadi. Mungkin saudara kita atau tetangga kita pinjam mobilnya atau pinjam sepedanya atau menyewa sepedanya, menyewa mobilnya. Lalu ketika disewa maka kita ambil mobil ini. Bukan kita curi, tidak, bayar dulu hutangmu. Aku akan kembalikan mobil ini. Ini cara bersiasat. Ada tadi hadis matrul ghani dzulmun. Orang kaya menunda pembayaran hutang itu dia zalim. Maka apabila tidak mungkin kita bisa bersiasat. Tapi kalau kita tahu saudara kita ini janji setengah bulan membayar, tapi ternyata kita datang, memang dia belum mampu membayar, maka berilah tempo. Karena menolong saudaranya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya, atas materinya yang telah disampaikan pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Hendaklah kita melunasi hutang dan jika bisa janganlah kita membuka pintu hutang ataupun bahkan mendekati riba seperti itu. Jazakallah khair atas semua jamaah yang telah berkenan hadir. Sekian acara pengajian kita pada sore hari ini. Ya, yang akan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair pada Ustadz Aunur Rafiq, Ustadz Heru Subroto dan juga seluruh para jamaah yang hadir. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam.